Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari Desa Karangwuni, Pak Kabak ya tadi ya, dan mungkin dari BPD. Jadi izinkan saya ingin mengisi pelatihan yang sudah direncanakan. Yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap maya, bukan bertatap muka, bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi nanti mungkin kami sesuaikan materinya ya Bapak ya, terkait dengan bagaimana pengembangan sistem informasi desa sesuai dengan PP atau PP tentang desa. Jadi materi yang teknis mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Anggun terkait dengan SID. Kemudian yang materi SPPE ini saya kira saya akan lebih banyak ke situ. Kemudian nanti yang geospasial mungkin di forum yang lain Pak. Soalnya kalau waktunya nanti kalau terlalu banyak materi saya khawatir malah nggak masuk semua. Nanti geospasial kami koordinasikan lagi Pak. Jadi dari Dinas Kominfo ada narasumber khusus yang bisa membantu kita untuk bisa menerapkan geospasial. Jadi hari ini terkait dengan programnya Kementerian Desa, kemudian Smart Village. Masalahnya peraturan bupatinya itu loh yang ngobrol barang. Kemudian yang kedua nanti bagaimana cara mengoperasionalkan SIPD. Jadi saya kira dua hal itu yang akan kami sampaikan, tapi nanti mungkin kita lebih banyak diskusi saja, jadi tidak materi, tidak terpaku pada materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi bagaimana mengembangkan Karangwuni, pemerintah Karangwuni ke depan dengan berbasis teknologi atau secara digital itu arahnya seperti apa. Dan ini panduannya sudah terakhir kemarin dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri sudah berkoordinasi bagaimana mengembangkan desa cerdas atau yang biasa disebut sebagai smart village. Langsung saja, ini saya tidak terlalu lama, mungkin nanti banyak diskusinya saja, tapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang perlu dikonfirmasi, saya juga nggak apa-apa, jadi kita santai saja, ini waktunya sudah siang, ini jam-jam rawan, jadi kalau saya terlalu banyak ngomong nanti malah ngantuk semua, jadi saya harapkan nanti lebih baik Bapak Ibu nanti lebih banyak bertanya sehingga kami bisa mengetahui sebenarnya permasalahan yang ada di desa itu apa. Presentasi saya kelihatan nggih Pak Nggih? Ya, ini presentasi terakhir dari koordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka pengen mewujudkan desa cerdas atau smart village. Ini nama programnya di mereka itu namanya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Jadi nanti secara umum bagaimana atau arah ke depan pengembangan internet atau pengembangan sistem pemerintahan di desa ini akan kita jawab mungkin 45 menit ke depan dengan materi ini. Jadi maksud dan tujuan mengembangkan layanan desa itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas layanan publik di desa. Jadi yang biasanya manual, ini bagaimana kita bertransformasi ke digital. Jadi misalnya dari rumah sudah bisa mengakses SID, kemudian meminta layanan dengan basis NIK masing-masing, itu nanti langsung bisa dilayani di desa, tidak perlu datang ke desa, kemudian nanti hasilnya bisa di download di aplikasi atau di akun yang dia punya. Tapi hari ini kan memang perlu tanda tangan digital di kepala desa. Nanti mungkin kita proses. Jadi rencananya kemarin sudah koordinasi dengan
Dinas PMD, ke depan kita akan membentuk percontohan Smart Village, jadi tidak semua desa kita kerjakan, nanti khawatirnya kita malah nggak jadi semua, jadi mungkin ada sekitar, kemarin kalau nggak salah Pak Darmanto menyampaikan sekitar 16 desa yang akan kita pilih di tahap pertama, nanti kita dampingi bagaimana tahapan-tahapan pengembangan SBPE di desa itu seperti apa. Kemudian sebenarnya kita juga harus mengembangkan akses jaringan internet bagi masyarakat ini yang sangat penting karena sebaik apapun aplikasi yang kita punya atau kita miliki, tetapi kalau tidak ada jaringan maka aplikasi itu tidak akan bisa jalan. Kemudian yang lebih pentingnya lagi adalah mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa atau kelurahan tersebut sehingga nanti potensi yang ada itu bisa meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Secara umum 4 hal itu yang kita pengen kembangkan, jadi bagaimana ekonomi desa atau ekonomi kelurahannya itu bisa meningkat, di sisi lain kualitas hidup masyarakatnya juga berkualitas. Kalau yang dari Kementerian Desa kemarin lebih mendorong kita bagaimana sistem development goals-nya, SDGs-nya itu bisa dilakukan sesuai dengan dimensi-dimensi di Smart City atau Smart Village-nya. Ini kondisinya Pak, jaringan di tempat kita itu masih banyak yang blank spot, tapi ini kalau yang di bawah, ini yang di Karangwuni saya kira tidak begitu masalah, ya mungkin ada yang itu dekat pantai itu masih ada yang 2G misalnya itu masih timbul tenggelam karena ya biasa dekat pantai. Tetapi secara umum kalau di peta itu kita lihat di Desa Karangwuni saya kira hanya yang di bagian selatan ada 2 titik itu yang jaringannya belum kuat, tetapi secara umum mungkin timbul tenggelam. Tapi kalau dibandingkan yang di utara ini sangat banyak sekali lubang-lubang atau hole yang memang belum ada jaringan, sehingga sebenarnya kesiapan desa untuk mengembangkan Smart Village itu saya kira kalau dari sisi Karangwuni ini harusnya sih dari sisi infrastruktur yang ada itu sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian biasanya di desa itu ada desa yang memang mempunyai tenaga IT khusus, tetapi ada desa yang tidak memiliki tenaga IT khusus, yaitu mungkin ke depannya seiring kalau misalnya nanti Desa Karangwuni jadi percontohan Desa Smart Village, itu harus disediakan SDM di bidang IT-nya. Kemudian biasanya literasi digital masyarakatnya, karena kita itu banyak di pedesaan, itu masyarakat perlu ditambah pengetahuan. Jadi kalau yang di kota-kota kan saya kira sudah banyak menggunakan aplikasi sehingga tidak perlu ngajari, tapi kalau yang di desa kita perlu kayak relawan khusus desa, namanya nanti pandu digital atau apa yang dia bisa mendidik masyarakatnya supaya bisa mengikuti perkembangan digital atau layanan digital yang ada. Ini program yang mau kami kembangkan, Pak. Ini kemarin kami sudah koordinasi dengan PMD. Ini nanti di bulan 11-12 ini kita akan ngirim kuesioner. Nanti ini kuesionernya sedang kami bikin. Kemudian nanti kami akan memilih dari seluruh desa yang ada itu percontohan. Jumlahnya kemarin disepakati Pak Darmanto itu pertama mungkin 10, tetapi ternyata banyak yang berminat sehingga kemungkinan akan ada penambahan. Kalau enggak 16 ya mungkin 20. Kemudian nanti di bulan 1 2021 itu kita umumkan Desa Cerdas sebagai desa percontohan. Kemudian nanti akan kita sosialisasi secara umum, kemudian nanti ada pendampingan kayak penyusunan rencana induknya. Jadi selama mungkin 4-5 tahun ke depan itu yang akan dilakukan oleh desa itu apa, termasuk nanti plotting anggarannya dari dana desanya itu seperti apa. Kemarin kami bersepakat seperti itu Pak dengan PMD. Kemudian nanti kami harapkan juga adanya kemitraan. Jadi untuk desa yang pertama sebagai pilot project ini diharapkan ada mungkin CSR atau mungkin dari BUMD atau BUMN yang bisa membantu pengembangan
baik sarana prasarana IT ataupun nanti pengembangan terutama untuk ekonomi lokalnya. Kemudian nanti ada keputusan kepala desa terkait dengan rencana induk ini. Ya, mudah-mudahan nanti Desa Karangwuni bisa masuk di program ini sehingga nanti kedepannya lebih digitalnya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan melakukan monap secara berkala, instrumennya kita susun dulu, kemudian monap secara berkala setiap mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali nanti kita sepakati saja sesuai dengan agenda yang nanti akan kita susun. Itu yang mungkin mulai minggu depan akan kita matangkan dan ini akan kita lakukan sosialisasi kepada desa. Jadi nanti diharapkan seluruh desa akan kita minta kuesioner. Ya kuesionernya nanti ada di belakang apa saja yang dipotret. Kemudian nanti menentukan apakah desa itu masuk di dalam gerakan menuju Smart Village atau Desa Cerdas Kulon Progo di tahap pertama atau belum. Nanti kalau di tahap pertama belum, berarti nanti di tahap kedua dan seterusnya. Diharapkan memang semua desa nanti bisa mengikuti program ini. Ini kalau desa cerdas itu sebenarnya bermulanya itu dari India yang sudah menerapkan, karena di sana juga banyak dari rural, terutama di desa-desa itu yang sudah menerapkan teknologi informasi. Kemudian diharapkan memang kalau formatnya dari Kemendes kemarin, Kemendes dan PDT itu bisa mengembangkan SDGs, jadi Sustainable Development Goals ini yang tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB. Di konteks Indonesia, di mana desa-desa telah berhasil manfaatkan teknologi digital untuk inovasi, pengembangan ekonomi, dan pemberian layanan. Jadi nanti kita buat rencana Bapak Ibu sekalian, jadi misalnya untuk pengembangan layanan publiknya itu desa harus menyediakan infrastruktur apa, kemudian nanti aplikasinya kita buat bersama, tentu saja dioperasionalkan oleh masyarakat perangkat desa, kemudian juga akan mengembangkan ekonomi yang ada di tempat setempat. Jadi misalnya Karangwuni punya objek apa yang kira-kira bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya, misalnya kerajinan atau apa, nanti bisa dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi, baik dari pemasarannya, sampai nanti kalau dimungkinkan memang menggunakan BUMDes. Jadi misalnya untuk kebutuhan pulsa di masyarakat, karena supaya lebih murah misalnya itu bisa dilakukan dengan BUMDes, kemudian secara ekonomi bisa bergerak ekonomi di desa itu. Jadi tujuannya tidak hanya sekedar layanan memudahkan mengakses layanan pemerintah, tetapi juga mengembangkan ekonomi masyarakat. Ini saya kira sama dengan yang tadi, jadi bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar yang ada di masyarakat. Jadi kedepannya kalau provinsi itu kemarin membantu kita internet desa itu, sebenarnya provinsi berkeinginan data kita itu terintegrasi. Jadi misalnya jumlah pohon kelapa misalnya itu nanti tinggal ngisi aja di sistem informasi desa, kemudian nanti agregat atau jumlah di kabupaten berapa itu sudah langsung bisa diketahui, jumlah di provinsi berapa itu bisa diketahui. Jadi bantuannya diarahkan untuk pengembangan data yang terintegrasi antara desa, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tujuannya tadi yang seperti saya sampaikan, meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi. Jadi ini sebenarnya pengennya bottom up, jadi dari desa memberi gagasan, jadi mungkin nanti banyak kami akan menggali dari BPD dan perangkat desa dan Pak Kades atau Pak PJ untuk bagaimana desanya mau dikembangkan. Jadi tidak top down dari kabupaten kamu harus melaksanakan ini, enggak, tetapi bagaimana meningkatkan layanan. Tentu saja ada konten-konten yang sifatnya seragam se-Kulon Progo, tapi ada yang konten yang memang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desanya masing-masing.
Dan nanti kita berkolaborasi baik dari sisi pendanaan maupun dari penyediaan infrastrukturnya. Ini 6 pilar desa cerdas yang akan dibangun, dan ini sama persis dengan programnya Kemendes. Jadi ini Bapak Ibu, karena ini pelatihan pertama, saya kira nanti desa-desa yang lain belum mendapatkan pelatihan ini, dan ini akan kita sosialisasikan juga kepada desa-desa yang lain. Jadi bagaimana pemerintahannya cerdas. Pemerintahan cerdas ya tadi layanan publiknya dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian masyarakatnya cerdas, bagaimana lebih kreatif, meningkatkan literasi digital, dan berani mengemukakan ide dan seterusnya, serta menggunakan internet untuk menjalankan aplikasi yang sudah ada. Kemudian lingkungan cerdas, bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya yang berkelanjutan dan terintegrasi, kemudian bagaimana meningkatkan pembangunan desa yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian kehidupan yang cerdas, ini peningkatan kualitas pendidikan. Ini hari ini kan kita kena COVID-19, semua anak pada belajar di rumah, tetapi sebagian tidak memiliki sarana prasarana internet sehingga banyak kendala. Kalau dari efektivitas dan efisiensi yang biasa dikemukakan oleh sekolah, tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kalau sudah bisa melaksanakan jaringan yang sudah ada, itu bisa dilakukan semua kepada seluruh siswa sehingga menjadi lebih mudah mengakses layanan pemerintahan maupun layanan publik yang lain. Kemudian kesehatan, kemudian sosial budaya, misalnya pelestarian budaya. Jadi sebenarnya seluruh segmen kehidupan yang ada di masyarakat itu bisa disematkan. Kemudian ekonomi cerdas ini yang mungkin jadi pusat pengembangan yang akan dilakukan di tiap desa. Jadi tiap desa memiliki keunggulan masing-masing, dan itu akan kita jadikan sebagai percontohan untuk desa yang lain, terutama untuk di program pertama ini. Kemudian koneksi cerdas tadi, misalnya di desa atau masyarakatnya itu belum terkoneksi secara digital, nanti bagaimana BUMDes bisa membantu untuk menyediakan layanan internet yang itu nanti cara kerjasamanya dengan ISP seperti apa, itu nanti akan kita bantu semua, dan nanti dipastikan tentu saja harganya lebih murah dan kualitas jaringannya lebih baik. Ini ekosistem desa cerdas. Jadi ekosistem itu kayak, ya kalau ekosistem di alam ya bagaimana keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ini mulai dari bagaimana kondisinya, kemudian nanti kondisinya kan desa berminat dulu. Kemudian bagaimana persiapannya, kemudian bagaimana nanti menunjuk kader digital yang itu nanti dianggarkan di APBDes dan seterusnya. Jadi kedepannya APBDesnya kita setting bersama-sama supaya nanti bisa menjalankan desa cerdas ini. Kemudian nanti tahap implementasi tentu saja inovasi-inovasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokalnya itu bisa kita kerjakan. Yang lain mungkin ada program generik yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan layanan publik. Kemudian nanti outputnya bisa mentransformasi layanan dengan memanfaatkan teknologi dan kemitraan usaha dengan produk-produk unggulan yang dimiliki oleh desa. Jadi bagaimana ekonomi desa itu bisa bergerak di desa, dan mungkin nanti antar desa bisa saling mensuplai. Kemudian nanti terkait dengan pemerintahannya juga bisa lebih inovatif, dan teknologi itu bisa digunakan sehingga menjadi desa yang terintegrasi datanya, sehingga nanti pembangunan yang dilakukan di desa, di kabupaten dan provinsi itu tidak salah data. Kalau salah data kan ya kayak dokter, kalau salah gejalanya ya nanti salah diagnosa, itu akan salah obatnya. Jadi kadang-kadang data itu sesuatu yang sangat penting, tapi kadang-kadang diabaikan sehingga pembangunan kita itu tidak bergerak. Kemudian nanti ujung akhirnya sih
kenaikan kualitas dari sisi ekonomi kesejahteraan masyarakatnya maupun dari pemanfaatan dana desanya itu bisa lebih terarah dan lebih cerdas untuk visi. Dipoto. Wah, bila slide-nya mau motor slide mau. Ini nanti kita akan petakan Bapak Ibu sekalian desa cerdasnya itu. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi kuesioner yang akan kita siapkan. Kemudian nanti akan keluar peringkat desa masing-masing ya kayak ngisi akuntabilitas kemarin itu. Kemudian nanti kita pilih 15 atau 16 atau mungkin 20 desa yang berpartisipasi di tahun pertama. Kemudian nanti di tahun kedua ada tahapannya sampai dengan nanti semuanya. Mungkin 5 tahun kita kerjakan. Tetapi untuk desa-desa yang memang lebih memiliki potensi, misalnya dari sisi SDM, dari sisi kelembagaan, dan dari sisi penganggaran, tentu saja akan kita prioritaskan, termasuk dari existing kondisi jaringan internet yang sudah ada di desa tersebut. Kemudian pemetaan potensi dan keunggulan desa, ya ini termasuk nanti sektor unggulan apa yang akan dikembangkan di desa itu. Dan kita ada pendamping, Bapak Ibu, jangan khawatir, nanti ada Dewan Smart City yang Bapak-bapak atau Ibu yang ada di Dewan Smart City Kabupaten Kulon Progo itu akan membantu mengarahkan bagaimana mengembangkan ekonomi yang ada di desa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pemetaan sumber dana desa, jadi dana yang ada itu digunakan untuk apa, nanti menentukan apakah itu bisa berpartisipasi dalam smart village atau tidak. Ini mungkin nanti yang akan kita lakukan secara bertahap, jadi kita petakan dulu dari 87 kalurahan ini atau desa ini, mana-mana yang memang sudah memiliki potensi tinggi untuk menuju smart village. Kemudian nanti kita buat roadmap-nya mungkin di awal tahun supaya nanti sudah mulai bisa kita anggarkan di 2021 atau perubahan 2021 dan 2022 dan seterusnya, sehingga nanti ada semacam roadmap atau rencana induk di desa cerdas tersebut. Nanti tentu saja nanti berkolaborasi dengan dana APBD, jadi diharapkan kemarin ini presentasinya juga di depan Pak Sekda, sehingga nanti ke depan untuk partisipan desa smart ini akan distimulus oleh dana-dana dari kabupaten. Jadi misalnya pengembangan ekonomi terkait dengan pertanian, ya nanti Dinas Pertanian akan membantu desa tersebut untuk bisa mengembangkan ekonominya. Kalau misalnya desa itu terkait dengan pariwisata, nanti dia akan dibantu oleh Dinas Pariwisata. Jadi kedepannya akan kita arahkan ke situ. Mulai tahun 2021 dan seterusnya. Kemudian literasi digital, jadi memang perlu tenaga-tenaga muda. Ya tidak berarti kalau yang mungkin sepuh itu tidak tahu digital, ya enggak, tapi biasanya kalau yang muda itu kita tidak ajari saja, dia sudah tahu cara menggunakan teknologi digital, termasuk nanti SDM desanya, jadi diharapkan nanti ada tenaga yang memiliki kapasitas terkait dengan IT. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat desa dan SDM perangkat desa, nanti secara simultan akan kita bantu narasumber dari Dinas Kominfo maupun dari Dewan Smart City untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen mengembangkan geospasial misalnya, nanti sudah ada tenaga ahlinya yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan itu. Dan saya berharap sih sebenarnya kalau sudah ada tenaga-tenaga yang nanti siap untuk dilatih dan tidak hanya 1 atau 2 orang, mungkin perwakilan perdukuhan dan seterusnya yang kira-kira bisa membantu kita untuk mengembangkan layanan pemerintahan maupun layanan ekonomi, nanti bisa kita rekrut untuk kita beri pelatihan sehingga kedepannya bisa membantu pemerintah desa untuk mengembangkan smart village ini. Kemudian memanfaatkan ruang digital desa sebagai rumah inovasi desa ini opsional. Jadi kalau contohnya ini memang programnya Kementerian Kemendes itu ada kayak ruang di balai desa atau mungkin di rumah salah satu penduduk nggak apa-apa, dia itu kayak menjadi pusat inovasi desa. Di situ nanti bagaimana pengembangan ekonomi yang ada di desa itu dipasarkan, baik itu berbasis e-commerce atau
pemasaran secara elektronik, atau dia mengembangkan usaha yang lain yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian kalau sudah semua itu dilakukan, maka dia akan menjadi desa cerdas yang mengembangkan potensi sesuai dengan hak asal-usul. Nanti akan dituangkan di peraturan bupati dan peraturan desa tentu saja. Jadi diharapkan nanti memang sangat baik sekali kalau forum hari ini juga ada BPD, karena nanti penganggaran ke depan diharapkan kita bisa sematkan, jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan. Saya kira sama, saya juga di rumah saya di desa, Pak. Jadi kalau selama ini kan misalnya dana desa itu biasanya bagi roto per pedukuhan, terus dibikin corblok dan lain-lain. Lah ke depan kita akan dampingi yang percontohan ini supaya tidak seperti itu. Jadi saya kok melihat misalnya di desa saya itu jalan-jalan yang jarang dilewati aja sekarang sudah dicorblok semua. Alasannya yaitu Pak Dukuh harus punya kuota di dana desa untuk membangun jalan di desanya. Padahal tidak menjadi urgent karena mungkin yang melewati situ hanya beberapa rumah saja. Itu ke depan pengennya itu kita membuat jalan maya, jadi nanti seluruh layanan itu dengan jalan maya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu datang ke desa, tidak perlu datang ke kabupaten, itu semuanya bisa dari rumah, bisa diakses layanannya. Jalan maya itu yang mungkin nanti ke depan kita prioritaskan, jadi bagaimana, apakah perlu sampai ke pedukuhan kita bangun jaringannya oleh pemerintah desa, atau mungkin memanfaatkan BUMDes untuk bisa membantu kita menyediakan infrastruktur, kemudian nanti masyarakat diminta kerelaannya untuk membantu mengembangkan BUMDes. Secara umum seperti itu yang ke depan kita kembangkan. Ini roadmap Smart Village Nasional. Jadi di pas murah sing larane kan mengembangkan penyusunan dokumen teknis. Kemudian 2021 ini nanti akan sosialisasi dan seterusnya. Tapi kita diharapkan kemarin oleh Pak Sekda dan Kepala Dinas PMD itu diharapkan kita sudah start duluan, sehingga kalau nanti ada program nasional itu kita sudah siap. Jadi di 2021 itu akan dipilih 350 desa seluruh Indonesia. Jadi diharapkan nanti kelompok sudah siap, sehingga nanti ini memang kita mulainya dari awal supaya nanti kalau ada program nasional itu kita sudah siap mengikuti, sehingga nanti kita ada beberapa desa yang bisa terpilih. 2022 jejaring antar desa, ya tadi karena memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, diharapkan nanti membentuk jejaring desa cerdas yang di situ saling memasarkan produk lokal yang dimiliki. Dan seterusnya sampai dengan 2022 ini 1.700 desa yang ditargetkan. Jadi ini saya kira inline yang direncanakan oleh Kementerian Desa, dan kemarin sebelum peraturan atau pengaturan ini terbit, kita memang sudah mengarahkan mau ke situ. Ini kita diharapkan sih bisa mendahului 1 tahun sebelumnya, sehingga nanti kita sudah siap semuanya. 2023 5.000 desa, kemudian 2024 5.000 desa lagi, sehingga kedepannya semua desa diharapkan bisa mengembangkan smart village ini. Ini ruang lingkup desa cerdasnya. Jadi apa saja yang harus dikembangkan di desa cerdas? Itu ada 7 hal sampai dengan monitoring dan evaluasi. Jadi nanti ke depan sebaiknya penganggaran desa disetting atau diarahkan bagaimana mengembangkan desa cerdas yang secara umum ada 7 hal ini yang kita akan lakukan. Jadi misalnya jejaring desa cerdas, sosialisasi desa cerdas, pendamping digital atau kayak kader desa digital dan lain-lain. Karena ke depan memang semua layanan itu diarahkan ke digital, Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak mungkin kalau kita tidak mengikuti itu. Kalau tidak mengikuti itu ya nanti kita akan semakin ketinggalan. Kemudian kalau ada ruang digital desa itu ya tidak harus di balai desa, tapi mungkin ada rumah relawan yang bisa kita gunakan sebagai ruang digital desa. Kemudian nanti bagaimana bisnis modelnya, nanti mungkin BUMDes-nya, kemudian literasi digital, nanti untuk perangkat
desa atau kelurahan dan masyarakat kelurahan. Kemudian nanti monitoring dan evaluasi dari setiap tahun nanti kita evaluasi mana yang sudah jalan, mana yang belum, apa masalahnya sehingga nanti bisa kita temukan evaluasinya bagaimana bisa mengembangkan secara bersama-sama desa yang menjadi pilot project dari Desa Cerdas. Ini jejaring, ini saya kira saya akan cepat saja Bapak Ibu, karena ini agak teknis, tetapi ini yang akan dinilai ke depannya. Jadi jejaring desa ya bagaimana membentuk forum-forum kemitraan sebagai media networking, pertukaran pengetahuan, pengembangan program dan diskusi kebijakan terkait dengan perbaikan program itu. Mungkin nanti di desa itu ada kayak semacam forum khusus, atau kalau di kabupaten namanya forum Smart City. Jadi bagaimana stakeholder yang terkait di desa itu bisa berkumpul dan merumuskan kira-kira kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan desanya itu apa saja. Sosialisasi saya kira masyarakat semuanya harus tahu sehingga bisa masyarakat itu memahami keuntungan kalau kita itu menerapkan desa cerdas. Kemudian nanti selanjutnya adalah pengembangan kontennya. Kontennya itu memang kalau sesuai dengan PP tentang desa itu kan hanya ada satu aplikasi di desa yaitu sistem informasi desa. Nah itu nanti akan disampaikan Mbak Anggun bagaimana cara mengoperasionalkannya yang bisa dilakukan selama ini. Kemudian nanti tentu saja bagaimana layanan itu bisa kita tingkatkan sehingga masyarakat bisa mengakses langsung sistem informasi desa itu, sehingga kalau meminta layanan itu tidak perlu datang tetapi langsung bisa dilayani di desa atau di rumah masing-masing. Tentu saja perlu tanda tangan digital dan lain-lain itu nanti akan kami fasilitasi. Jadi kalau di kabupaten Bapak Ibu, sekarang kan kalau misalnya Bapak Ibu menerima undangan itu sudah tidak ada lagi cap dan tanda tangan basah, itu semuanya sudah pakai tanda tangan digital dan itu secara peraturan perundangan sudah sah, diakui dan bisa digunakan juga untuk SPJ dan lain-lain. Dan itu sangat menguntungkan dari sisi efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiennya ya tidak perlu ngeprint, jadi tintanya berkurang, kemudian kertasnya berkurang. Kemudian sisi lain tidak perlu ada tenaga yang mengantar-ngantar surat dari satu instansi ke instansi yang lain. Lebih lagi kalau misalnya kabupaten itu mengundang desa kan selama ini kita itu sangat kerepotan harus mendistribusi ke 87 kelurahan. Nah ini dengan adanya sarana digital itu nanti mudah-mudahan bisa terintegrasi antara sistem persuratan yang ada di kabupaten dengan sistem persuratan yang ada di desa sehingga nanti kita komunikasinya surat itu bisa mudah dan otomatis kalau kita menandatangani berarti suratnya sudah langsung otomatis terkirim. Ini nanti pendamping digital nanti diharapkan dari Bapak Ibu menyiapkan tenaga-tenaga yang memang kira-kira bisa di-upgrade kemampuannya, jadi dia sudah memiliki ya sedikit banyak pengetahuan tentang digital, kemudian nanti kita tinggal meningkatkan kemampuannya. Ini dari programnya Kemendes ini akan ada 1.000 kader digital selama 2 gelombang nanti akan dididik oleh mereka. Tapi secara umum nanti kabupaten juga akan memfasilitasi itu. Jadi sekarang ini ternyata dengan adanya COVID itu kan jadi apa-apa lebih murah dan lebih cepat ya. Jadi misalnya pelatihan itu saya nggak perlu datang ke Karangwuni, meskipun penyebabnya saya nggak datang hari ini karena karena kondisi di Kominfo kan Bapak Ibu semua bisa membaca di media bahwa di sini ada yang positif sehingga kami harus berhati-hati dalam menjaga kontak dengan masyarakat ataupun dengan desa dan instansi yang lain, sehingga kami memang membatasi sampai hari ini untuk tidak kontak dengan desa maupun dengan instansi-instansi yang lain. Ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri terkait dengan pendamping digital ini dan nanti akan dibantu dari Kementerian Desa. Jadi Bapak Ibu ini mendapatkan informasi pertama dibanding dengan desa-desa yang lain. Ini kader digital, jadi nanti kan secara umum semua
layanan pemerintah itu akan berbasis digital, sehingga kedepannya perlu kader-kader digital yang akan membantu pemerintah desa untuk bisa mengembangkan layanan publiknya lebih mudah. Ini ruang digital desa itu bisa dilakukan di kantor desa, tetapi lebih bagusnya sih di rumah penduduk yang kira-kira dia memiliki intens terhadap pengembangan teknologi informasi, dan di situ nanti bisa digunakan, artinya tidak perlu menggaji orang untuk bisa menghidupkan ruang digital itu 24 jam, intinya seperti itu. Kemudian ini tempat inovasi, bagaimana nanti melatih masyarakat di sekitarnya atau di desa tersebut untuk bisa mengembangkan seluruh layanan, baik layanan publik maupun layanan ekonomi desanya itu berbasis teknologi informasi. Ini tempat yang bisa memanfaatkan, mengakses informasi secara online dan memanfaatkan digital seperti komputer, printer, dan lain-lain. Jadi nanti ada kayak semacam ruangan khusus yang menyediakan komputer, kemudian perangkat yang lain yang bisa diakses dengan gampang oleh masyarakat dan tidak perlu membayar. Literasi digital saya kira ini cepat saja, jadi pengembangan kapasitas baik dari sisi perangkat maupun dari sisi masyarakatnya. Finansial bisnis tadi sudah bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Itu monitoring dan evaluasi perluasan desa digital. Implementasinya yang secara nasional akan dilakukan, diharapkan ada 5.000 desa sampai dengan 2024 ini. Kemarin kita sudah disosialisasi dan diharapkan kita bisa menyiapkan lebih dulu sehingga nanti kita bisa banyak desa yang bisa berpartisipasi. Ini contohnya misalnya Banyuwangi itu kayak dia memiliki digital center misalnya. Jadi ada rumah warga atau balai desa yang di situ nanti tersedia perangkat komputasi yang bisa digunakan untuk mengakses informasi secara lebih luas oleh masyarakat. Ini slide yang terakhir Bapak Ibu, kriteria pemilihan desanya nanti ini akan kita kolaborasikan dengan beberapa indikator yang ada di daerah. Memang benar-benar memiliki kapasitas untuk pengembangan. Umum seperti itu Bapak Ibu, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengetahui indikator-indikator ini dan nanti disiapkan menunjuk satu kader desa dan lain-lain supaya nanti ketika mengikuti program desa cerdas kabupaten itu bisa dengan mudah dilakukan. Saya kira secara umum seperti itu program nasional maupun program yang ada di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan desa digital Bapak Ibu atau smart village ke depan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dan masukan supaya nanti ketika kami meluncurkan program ini bisa otomatis bisa diterima oleh desa-desa. Waktu dan monggo Pak Kabak, mungkin langsung di depan itunya juga enggak apa-apa, di depan mic-nya itu mah lebih jelas. Langsung di depan situ malah lebih jelas Bapak. Terima kasih Pak. Jelas Pak. Oke, sangat jelas Bapak. Oke, ini kita buka session dialog tanya jawab ya Pak. Oke Pak, ngobrol mawon. Saya giliran pertama saja dulu ya Pak. Kaitan saya tertarik dengan masalah jalan raya informasi tadi Pak. Jalan raya informasi yang dari desa mungkin sampai kabupaten sampai pemerintah daerah DIY. Saya sangat setuju sekali dan itu memang impian saya sejak lama gitu. Jadi di desa ini kan siap Pak, kami sebagai produsen data nantinya, sebagai produsen data geospasial. Kemudian simbol jaringan itu bisa berada di kabupaten, bisa berada di pemerintah daerah DIY. Jadi data-data itu nanti, data-data dasar itu nanti sudah dengan mudah, dengan cepat bisa dilakukan analisis juga
Itu karena data-data informasi geospasial itu sifatnya sangat khusus sekali, jadi itu sudah bisa menghitung luasnya, panjangnya, volumenya, sudah bisa menghitung ketinggiannya, elevasinya, titik koordinatnya. Jadi saya kira itu sudah sangat luar biasa sekali, dan saya berharap bahwa proses pembangunan pun, perencanaan pembangunan pun di desa maupun di kabupaten maupun di Pemda DIY itu bisa secara geospasial juga gitu. Dalam arti jelas, lebih jelas kami kadang-kadang harus ngukur di lapangan, tapi kalau lihat citra sudah selesai, jadi yang saya harapkan nanti di kabupaten ada simbol-simbol jaringan, Pak. Simbol jaringan misalnya di Dinas Tata Ruang, di Dinas Kesehatan, di Dinas mana ada bagian apa namanya itu? Bagian seperti apa, Pusdatin, kalau di kementerian namanya Pusdatin gitu, Pusat Data dan Informasi. Tapi kemudian kalau di tingkat daerah mungkin simbol jaringan saya katakan. Kami di desa sebenarnya sudah siap Pak untuk itu semua data geospasial memang sudah saya coba untuk di desa. Kemudian karena kami 2 tahun yang lalu Pak pelatihan Pak dengan Pak Dr. Heri Sutanto itu yang dari dosen geodesi. Itu kami sudah belajar mandiri otodidak Pak, sesuai kebutuhan gitu. Kemudian kaitannya dengan peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kulon Progo, saya harapkan bisa melatih kami Pak. Kami tidak puas hanya sebagai operator Pak sebenarnya. Saya ingin jadi programmer sebenarnya, bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti itu gitu loh. Pindah Kominfo ya Pak? Enggak, bukan. Artinya Kominfo memang harus lebih besar dari itu. Karena apa? Karena tugasnya dia itu nanti kan membuat desa itu kreatif gitu loh. Sekarang itu anak-anak itu pegang HP, pegang laptop. Itu kan sudah energi luar biasa. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak SD kita, bukan malah melarang. Selama ini kan melarang, tapi setelah Covid menyuruh malahan pegang HP. Kan terbalik-balik sekarang. Kualat itu saya katakan itu. Saya sudah sejak lama mengatakan bahwa anak-anak SD itu harus dibiasakan pegang HP, pegang laptop, syukur-syukur bisa jadi programmer, bisa cari makanlah di situ. Itu kreatif gitu loh, sumber-sumber kreatif seperti itu. Mohon nanti Kominfo bisa menyediakanlah pelatihan programmer, kami bisa bahasa Python, Java, C++, macam-macam itu bisa gitu loh. Bagaimana seperti itu? Karena komputer itu rumit Pak, terus terang rumit. Karena apa? Itu kan ada GUI, graphic user interface itu. Antar muka pengguna grafis istilah APK. Itu bahasa rumit itu oleh programmer disederhanakan pakai bahasa-bahasa itu. Jadi lebih mudah ketika kita menggunakan yang kalau geospasial itu kami menggunakan quantum GIS. Quantum GIS itu menggunakan grafisnya banyak sekali itu. Dan itu bisa rumit juga gitu. Mohon nanti sampai peran Kominfo Kulon Progo melakukan pelatihan baik untuk programmernya sampai juga untuk pemeliharaan hardware-nya, karena hardware itu juga mahal juga kalau nggak bisa ngalu sendiri. Gimana Pak itu Pak tanggapannya? Terima kasih Pak. Hebat ya Bapaknya. Pak Kabak hebat ya. Udah tahu pemrograman bahasa, pemrogramannya fasih banget. Ini mungkin Kominfo malah kalah Pak. Jadi nanti itu Pak, jadi kalau nanti sudah jelas desa mana yang berpartisipasi tahap pertama ini, jadi misalnya kita pilih 16 atau 20 itu, yang 20 itu ya kita drill tadi, ada literasi digitalnya, bagaimana kalau misalnya di desa itu ada yang potensi kita ajari bahasa pemrograman atau mobile programming, ya kita ajari Pak. Nanti sip, jadi Pak. Tujuannya seperti apa dan seterusnya. Kemudian terkait dengan data tadi, jadi di Kominfo itu kan sebenarnya mengembangkan satu data Indonesia. Jadi kedepannya sih program satu data itu bisa kita lakukan dan mudah-mudahan nanti dimulai dari sini juga. Jadi nanti syukur-syukur sih berbasis geospasial sehingga kita kalau misalnya mencari rumah penduduk yang kira-kira bisa digunakan untuk program bedah rumah, misalnya itu tidak nyari-nyari lagi, tidak tanya Pak Duko lagi, langsung desa tahu, langsung sekali enter. Oh ini jadi digital semua Pak. Alamat sudah saya ubah jadi digital semua sekarang. Iya. By name, by address. Ya, yes Pak. Ya nanti sebenarnya saya tambah itu Pak. Sudah ada pemetaan belum, supaya nanti Karangmuni nilainya lebih baik. Jadi Pak Eri itu kan free ya, sangat
membantu kita itu sangat free, jadi beliau tidak pernah meminta bayaran kalau membantu Kulon Progo, kecuali ada program dari kementerian atau dari kampusnya. Jadi mungkin nanti KKN-nya juga bisa kita setting, Pak. Jadi KKN dari UGM itu kan kita bisa minta bahwa tematik untuk yang 15 atau 20 desa itu, karena ini memiliki program Smart Village, kita buat tematik, jadi harus ada tenaga IT-nya, harus ada yang ekonominya, dan itu tema, jadi tidak kayak biasanya kan yang biasanya dilakukan KKN kan bikin plang, bikin itu kan bukan waktunya lagi, plangnya kan digital sekarang. Nah, itu ke depan kita akan plangnya sudah nggak ada alamatnya. Ya, embrionya memang itu, Pak. Jadi kita supaya kita tuh fokus, jadi Kominfo juga fokus, karena sumber daya kami juga terbatas, itu nanti kita buat desa percontohan, di tahap pertama mungkin 15 atau 20 desa, kemudian nanti kita akan dampingi literasi digitalnya, bagaimana layanan publiknya, bagaimana ekonominya itu bisa kita bantu pengembangannya. Jadi nanti khusus yang pemberdayaan ekonominya sudah ada, namanya Bu Diah, itu beliau dari Visipol. Kemudian terkait dengan petai banyak sekali Pak Heri, Pak Ibnu. Kemudian terkait dengan layanan mobile misalnya itu Pak Sigit. Itu orang-orang Kulon Progo semua, Pak. Itu ada yang rumahnya Karangsari aslinya teman saya yang Pak Sigit itu rumahnya Sri Kayangan dan lain-lain. Yang Pak Ibnu itu cuma pengasis ini. Jadi beliau saya kira kalau kita minta tanpa bayaran saya kira sangat mau dan sangat mendukung, dan beliau malah nunggu-nunggu sebenarnya. Sebenarnya ini kita terhambat di era COVID ini, Pak. Kita harus membatasi diri. Sebenarnya kemarin di awal tahun tuh kita sudah ketemu dengan Pak Eri dan beliau sudah menjanjikan untuk segera merealisasikan geoportal atau geospasial ini. Tetapi karena terkendala itu sehingga kemarin kan ya anggarannya ke babat habis semua, Pak. Kami juga tidak bisa bergerak apa-apa. Infrastruktur kami juga yang kecamatan juga terkena. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana menjadi pusdatin, jadi memang kedepannya memang seperti itu, Pak. Tapi memang harus ada programnya dulu sehingga nanti kami bisa mengarahkan tenaga-tenaga kami supaya lebih jelas dan lebih detail. Jadi yang kita garap program generiknya adalah bagaimana meningkatkan layanan publiknya dan data, terutama yang kita garap itu yang program generik, artinya semua desa itu menu wajib, termasuk tadi ada kayak rumah atau kantor desa yang kita jadikan sebagai rumah digital tadi. Kemudian nanti pengembangan ekonominya itu juga akan kita garap sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Jadi misalnya Karangwuni penghasil ikan misalnya, nggak tahu ikannya bisa ada nggak sekarang, itu nanti kita simulasikan dengan desa yang lain supaya nanti terjadi jejaring atau interaksi ekonomi antar satu desa dengan desa yang lain, sehingga jargonnya bela-beli Kulon Progo yang dulu Pak Asto canangkan itu bisa kita kembangkan berbasis teknologi informasi. Saya kira itu Pak, nanti masukannya sangat membangun sekali Pak, dan nanti Dinas Kominfo akan berbenah untuk menyediakan tenaga untuk bisa membantu desa mengembangkan dari sisi masyarakat maupun dari sisi perangkat desanya untuk pengembangan digitalnya, Pak. Atau nuwun masukannya, Bapak. Satu lagi, Pak Ketua BPK ada? Lainnya ada nggak ini? Monggo yang lain. Sudah, surhat nggih mboten napa-napa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin ini saja Pak yang kami sampaikan. Kami berharap untuk Desa Karangwuni bisa masuk di program tahun pertama 2021 Pak. Ya maksudnya karena kita ini kemarin telah mengikuti program Brilian, Desa Brilian. Dari yang disponsori oleh mungkin yang mengadakan itu semacam konsultan, kemudian disponsori oleh Bank BRI. Jadi untuk Kabupaten Kulon Progo dari seleksi itu sekitar 600 desa yang mengisi kuesioner melalui web. Itu
dari seleksi pertama sekitar 600 desa. Kemudian seleksi selanjutnya diambil lagi 125 desa, Pak. Jadi Karangmuni ini termasuk salah satunya. Dan di Kabupaten Kulon Progo hanya desa Karangmuni, Pak, yang masuk desa Brilian. Mungkin untuk suratnya yang ditembusi adalah PMD, seperti itu. Dan mungkin juga di acara webinar kemarin, Desa Karangmuni juga merupakan salah satu desa di Kapanewon Wates yang mengikuti webinar Desa Cerdas ini atau Smart Village. Dan kami untuk beberapa hal sebenarnya untuk RKP tahun 2021 kita sudah mengacu kepada SDGs dari Kementerian Kemendes. Salah satunya adalah menuju desa digital. Di situ kita sudah menganggarkan untuk mengadakan website desa dengan anggaran kurang lebih 25 juta. Dan juga untuk produk unggulan kita sudah mulai dan untuk produk unggulan yang akan kita angkat kita juga sudah siapkan, Pak. Kebetulan kita juga mengikuti program G2RT Global Gotong Royong Tetrapreneur yang ini adalah didanai oleh Danais. Ini adalah selama 4 tahun dengan konsultan mungkin dari UGM seperti itu. Dan untuk ini kita tahun yang pertama kita adalah yang diangkat adalah 2 produk, yaitu produk unggulan yaitu cabai dan kelor. Ini kita olah menjadi olahan cabai, antara lain adalah sambal dan juga abon cabai. Dan nanti tahun-tahun ke depan kita ada pengembangan program untuk produk turunannya, Pak. Kemudian untuk kelor kita sudah uji coba untuk pembuatan teh kelor. Terus ke depan lagi kita di tahun 2021 ini kita bersambung dengan BUMDes juga yang bahwasanya untuk memasarkan produk tersebut baik desa maupun BUMDes itu telah menganggarkan untuk pembuatan website, Pak. Ya, yang sifatnya adalah komersil. Kemudian selain kita online, kita juga dari offline kita akan membuat taman desa yang di situ nanti kita branding untuk Desa Karangmuni ini adalah merupakan desa terpedas di dunia, Pak. Mungkin nanti channel YouTube-nya bisa kita kirim ke Kominfo, Pak. Sudah dikirim atau sudah dikirim? Saya kurang sudah dikirim ke BPID. Di BPID sudah ada di BPID. Terus kemudian yang telah kita lakukan program inovasi desa untuk Kapanewon Wates itu kita mewakili Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 kita meraih juara 2 untuk produk unggulan yaitu PAM Desa yang dikelola oleh BUMDes. Dan hal ini sudah kerjasama dengan desa lain, Pak, desa tetangga yaitu Desa Sogan dan Desa Mbojong. Dan tahun 2021 kita ada pengembangan kerjasama dengan Desa Kolwaru. Seperti itu. Dan untuk ini mungkin di akhir tahun ini kita ada pelatihan yang kepada Karang Taruna yang untuk pengelolaan websitenya, Pak. Dari sini kami nanti berharap akan mendapatkan kader-kader yang potensi untuk pengembangan desa digital seperti itu, Pak. Jadi untuk Karangmuni saya kira tinggal melanjutkan, Pak. Jadi mungkin bisa daripada dari awal nol kita saya kira sudah mulai melangkah, tinggal melanjutkan dan beberapa RKP ataupun APBK sudah mengarah ke sana, Pak. Seperti itu mungkin, terima kasih. Jadi mungkin bisa dicatat dan digarisbawahi. Terima kasih. Ibu asmana sinten nggih? Iya, saya Bu Marsidah, Pak. Ulu-ulu. Oh, ulu. Pembangunan dan pemberdayaan kalau dulu seperti itu. Bu, terima kasih sekali. Jadi sebenarnya sudah siap ini Desa Karangmuni jadi salah satu Smart Village di Kabupaten Kulon Progo. Cuma nanti memang
karena kalau langsung kita tunjukkan nanti desa yang lain protes tuh Bu, jadi tetap kita buat kuesioner nanti dan datanya data yang bicara atau Bu, nanti data yang bicara, kemudian nanti kita buat scoring, nanti ya tentu saja kalau desanya lebih siap dan sudah ada potensinya, saya kira nanti skornya akan lebih tinggi dibanding dengan desa lainnya. Jadi ukuran-ukurannya ya antara lain tadi kayak belanja TI-nya ada tidak, apakah cuma digunakan untuk jalan corblok dan lain-lain, itu mungkin nanti itu salah satu indikator yang membuktikan bahwa ada komitmen desa itu untuk menjalankan smart village ini. Kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan, saya kira sudah banyak yang dilakukan di Desa Karangwuni ini, saya kira saya sangat apresiasi. Kemudian nanti mungkin kalau pengembangan jual beli online produk lokal mungkin nanti bisa diintegrasikan aja dengan Kominfo, Ibu. Tadi Ibu tinggal kira-kira formatnya seperti apa, nanti ngomong aja, terus kemudian nanti SID yang sudah ada kita gunakan sekarang, itu dikembangkan aja Bu, sehingga nanti misalnya di tahap pertama nanti Karangwuni dulu kita push, kemudian nanti bisa dikembangkan di desa yang lain. Jadi kalau Ibu sudah selangkah lebih maju dengan desa yang lain, nah itu lebih bagus, karena nanti SID-nya lebih komplit dibanding yang lain, jadi tidak perlu mungkin membuat yang baru, itu saya kira tidak perlu dianggarkan lagi Bu, kalau saya boleh saran. Jadi Ibu mungkin pengennya seperti apa, atau mungkin KAK-nya seperti apa, nanti bisa disampaikan ke Kominfo, jadi SID yang sudah ada itu, nanti kita kembangkan. Kemudian prototipe jual beli online-nya yang masih berbasis media sosial itu juga sudah ada, jadi misalnya di Dinas Pertanian sudah ada, tinggal copy paste saja, kemudian nanti datanya Ibu tinggal mengganti di desa Ibu, jadi tidak perlu membuat aplikasi sendiri. Sesuai dengan PP di desa memang hanya satu aplikasi yang ada di desa, yaitu sistem informasi desa. Jadi yang sudah ada sekarang itu, Ibu nanti kalau membuat aplikasi baru kan Ibu harus mikir hostingnya, maintenance-nya, kan jadi biaya lagi, mahal juga, dan itu kan nanti kalau misalnya langganan yang murah-murah itu juga nanti lambat koneksinya. Kalau yang di Kominfo kan sudah dipastikan bandwidth-nya sudah tinggi, otomatis nanti akses di data centernya itu lebih tinggi. Jadi nanti mungkin dirumuskan saja Ibu, nanti mungkin sambil jalan nanti bisa bersurat atau mungkin bisa datang ke Kominfo kalau semuanya sudah agak kondusif. Nanti misalnya Kominfo sudah 0 yang positif, nanti mungkin bisa datang ke Kominfo, tapi untuk tahap awal mungkin bisa nyurati dulu, misalnya lewat Mbak Arita atau lewat Mbak Anggun, nanti disurati dulu, kemudian kira-kira mau tambahan menu apa di SID, kemudian nanti programmer kami yang akan membuatkan, sehingga Ibu lebih baik mentransformasi bagaimana menggunakannya ke masyarakat tenaganya daripada harus menyusun aplikasi lagi. Itu saya kira nanti malah 2 kali kerja dan konsentrasi Ibu terpecah. Jadi di sini programmernya alhamdulillah sudah lumayan Bu, sudah ada 4, 5 dengan yang PNS, kemudian nanti ada tambahan baru CPNS, saya kira ada 3 atau 4, sehingga kedepannya saya kira bisa lebih kuat kita untuk bisa mengembangkan digitalisasi di desa dan di masyarakat. Jadi misalnya nanti kalau butuh tenaga yang melatih itu nanti daripada harus dari luar yang mungkin pakai tarif, itu mungkin cukup dari Kominfo seperti itu Bu. Atau mungkin kita kembangkan ke digital seperti ini. Jadi misalnya nanti kalau sampai ke pedukuhan itu sudah ada semua jaringannya, ya nanti di pedukuhan masing-masing sehingga pesertanya bisa lebih banyak, kita pelatihan seperti ini, dan dari sisi efisiensi juga efisien karena mungkin tidak perlu harus datang di satu tempat, tetapi ya semuanya efisien lah dari sisi narasumbernya maupun dari sisi pesertanya. Kemudian tadi terkait dengan produk-produknya sudah ada, ini kami menyambut dengan baik, jadi tadi kayak misalnya cabai dan kelor dan seterusnya, itu nanti tinggal pengemasannya, nanti ada tenaga khusus juga Bu, pendamping dari kami, jadi misalnya Ibu nanti memerlukan bagaimana atau mengemas yang baik, bagaimana memasarkan yang baik, itu sudah ada tenaga khusus yang bisa
membuat produk Ibu bisa lebih baik. Meskipun sekarang sudah jalan, tetapi siapa tahu nanti Ibu tambah wawasan yang baru. Dan bagaimana pengembangan marketplace atau jual beli yang sifatnya online itu nanti secara umum prototipenya sudah ada di dinas-dinas di Kabupaten Kulon Progo yang nyusun juga programmer dari Kominfo, sehingga nanti tinggal ibu-ibu pengennya nanti model transaksinya seperti apa. Dan ke depan sih arahnya kemarin saya juga mengikuti kayak sosialisasi dari BPD DIY, itu dia sudah akan menyiapkan untuk ETP dari elektronik transaksi pemerintah. Di situ nanti semua transaksi itu kita sudah otomatis tidak menggunakan cash, jadi sudah cashless atau sudah virtual semua. Jadi misalnya honor, misalnya jasa pihak ketiga itu sudah nanti aplikasinya itu terintegrasi dengan bank, sehingga nanti kita tidak perlu lagi ada berangkas di kantor, tapi semua transaksinya itu sudah menggunakan virtual semua. Itu sudah diinisiasi oleh BPD dan itu menjadi amanat langsung dari pengembangan SIPD di Kementerian Dalam Negeri, sehingga nanti suatu saat mesti juga akan di desa seperti itu. Jadi nanti Ibu tidak, katanya dari Kementerian Dalam Negeri sih nanti tidak perlu bertebal-tebal untuk membuat SPC karena sudah terintegrasi semua. Jadi misalnya beli materai ya secara elektronik aja, nanti sudah ke transfer di tempat Kementerian Keuangan, kemudian nanti sudah otomatis ketempel di dokumen kita secara elektronik, jadi tidak perlu ngelimi lagi. Kedepannya transaksinya kayaknya seperti itu, dan di tahap pertama ini pemerintah daerah dulu, mungkin di tahap selanjutnya untuk di desa saya kira akan diterapkan seperti itu, sehingga nanti tidak perlu membawa uang lagi di desa, dan di brankas sudah tidak ada uang lagi karena semuanya uangnya virtual. Itu Bu dari saya tanggapannya, dan terima kasih sekali kalau Desa Karangwuni sudah siap untuk menjalankan desa cerdas atau smart village program yang akan kita gagas bersama. Ya, sama-sama Pak. Monggo yang lain mungkin dari BPD Pak. Cari Pak, cari. Pak Kesra. Kenalkan dulu. Terima kasih waktunya Bapak. Oke. Yang penting ya Pak. Asmanipun saking sinten. Dari Sugianto dari Desa Karangwuni juga Pak. Kami tua. Ya. Begini Bapak, ini kami kan ini sudah tua tapi mau mengikuti IT ini kan, ini mudah-mudahan nanti di anak kami, generasi kami bisa melanjutkan Pak. Amin. Begini Pak, ini kebetulan saya juga punya ponakan yang ahli IT juga, sudah bikin drone juga bisa. Ini ya, mau nyewa apa juga bisa Pak. Terima kasih. Ini Pak, apakah ini kan dari Kominfo Kulon Progo ya Pak, ini apakah bisa mendidik warga kami untuk belajar IT buat bikin aplikasi seperti miliknya Google, Jetlin barang itu loh. Jetlin barang itu loh Pak. Ini karena banyak yang bisa digarap Pak di sini. Ini kebetulan kan ada pemakai gas itu Pak. Nanti kalau ada yang bikin aplikasi, membikin aplikasi pasang gas cukup 25.000, polling dipasang, tinggal bayar, hidup jebret Pak. Lewat WA iso Pak. Lewat WA iso. Tapi kan nganu, ini aplikasi kan tinggal buka. Seperti itu Pak. Apa terus dari Kominfo mungkin ada program mengajari bagi anak-anak kami biar bisa biar iso gitu loh Pak. Gitu. Ya seperti itu, kira-kira seperti itu. Tapi ini permasalahannya terus ini karena program dari Kominfo, kalau ada program seperti itu, terus pertanyaannya itu bayar apa tidak gitu Pak. Sekolahnya itu Pak. Iya, Pak. Karena ini kan Bapak juga punya tenaga programmer, perlu waktu untuk mengajari. Nah ini kan kami cukup
cukup belajar dari itu. Syukur nanti ada juga warga kami yang bisa nyanyi miliknya Google, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masukannya, jadi mungkin ke depan kalau bisa ditemukan, kita tidak perlu makan tapi langsung kenyang, Pak. Kayak top up pulsa. Jadi saya kira nanti ini jadi karena Kulon Progo itu kan juga smart city tuh Pak, dari brand nasionalnya kita itu juga salah satu dari 100 kabupaten kota smart city. Bayangkan aja cuma 100 dipilih, kita masuk di tahap kedua yang 50 kabupaten kota, sehingga kita itu minimal 75 besar terbaik lah se-Indonesia yang dipilih sebagai percontohan smart city. Nah ini kami memang belum sampai mungkin menyentuh langsung ke masyarakat untuk program ini. Ke depan saya kira dimulai dari Karangwuni ini saya kira bisa kita terapkan, jadi nanti pemuda-pemudanya kita latih dan seterusnya, supaya nanti bisa mengembangkan di desanya dan bisa mencukupi kebutuhan desanya lah, bisa minimal dia bisa mengoperasionalkan yang aplikasi-aplikasi yang dimiliki, syukur bagus lagi kalau dia memang bisa aktif dan bisa membuat aplikasi-aplikasi. Jadi sekarang ini memang Pak, banyak yang kerjanya sarungan tapi hasilnya karungan. Jadi programmer ada di rumah tapi gajinya sampai 15 juta, 20 juta sebulan, dan itu banyak belum rokok, tapi banyak masyarakat kita itu yang mungkin Dinas Kominfo radarnya tidak sampai ke siapa orangnya, tetapi banyak yang seperti itu. Jadi banyak tenaga-tenaga ahli yang sebenarnya ada di Kabupaten Kulon Progo dan itu bisa kita kolaborasikan ke depan. Kalau tenaga-tenaga yang melatih, saya kira nanti dari Dinas Kominfo ya, kalau Dinas Kominfo ya standar kita aja toh Pak, tidak mahal toh Pak. Kalau standar kita itu kan sampai hournya 35.000. Itu kan saya kira masih terjangkau lah. Kalau narasumber dari luar, misalnya dari kampus dan lain-lain, itu kan nanti misalnya yang di One Smart City itu kan bisa kita optimalkan. Kalau dia memang free charge Pak, jadi kita yang membayari dari kabupaten. Jadi misalnya ada yang memang nanti konsen seperti tadi pembicara pertama tadi, misalnya di geospasial nanti bisa kita fasilitasi. Misalnya Sekulon Progo kita buat literasi digital, tematiknya di tahap pertama misalnya geospasial, nanti kita undang untuk pemuda-pemuda yang misalnya berminat, itu nanti kita didik ke arah situ. Itu alangkah baiknya kalau memang tadi sudah ada di struktur kegiatan di Smart Village tadi, sehingga nanti kita jelas tidak nyebar kemana-mana. Jadi misalnya kita tetapkan 15 desa, itu nanti yang 15 desa itu kita push, jadi dia harus menyediakan tenaga yang dilatih untuk geospasial, dia harus menyediakan tenaga yang dilatih untuk pengembangan IT lainnya, misalnya yang jual beli online dan seterusnya, itu depannya harus ada wadahnya Pak. Kalau nggak ada wadahnya, saya khawatir juga Kominfo banyak yang dilatih tapi tidak bisa diterapkan. Kalau ada sinergi antara pemerintah desa, kemudian kabupaten, kemudian masyarakatnya, itu kan nanti bisa dijamin dioptimalkan. Jadi kami pengennya memang seperti itu Pak. Jadi jangan sampai nanti yang kita lakukan itu hanya yang penting wis pelatihan sudah selesai gitu aja, tapi memang bisa langsung digunakan. Dan itu alangkah baiknya bisa mengembangkan di desanya masing-masing. Saya kira itu Pak, mungkin program ke depan akan kita create nanti sejalan dengan pengembangan Smart Village ini Pak. Jadi nanti tema-tema kebutuhan pelatihan apa aja yang ada diperlukan oleh 16 desa percontohan pertama itu nanti akan kita carikan narasumbernya. Kalau misalnya eksklusif desa pengen pelatihan khusus, ya nanti tadi menganggarkan yang standarnya PNS tadi saja. Kemudian nanti untuk yang program di Dinas Kominfo, jadi kami juga ada anggaran untuk pengembangan literasi digital Pak, tapi nanti akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan Smart Village ini. Saya kira produktif sekali Pak, terima kasih atas masukannya, dan
Memang kalau dari Dinas Kominfo kan jangkauannya tidak sampai ke masyarakat dan tahu siapa anak yang kira-kira berpotensi untuk bisa mengikuti pelatihan yang kadarnya tinggi seperti ini itu kan tidak tahu Pak. Itu mungkin ke depan kalau nanti kita sudah ada labeling desa itu sebagai desa Smart Village, nanti akan muncul adik-adik kita atau generasi muda kita itu yang memang bisa konsen membangun desanya berbasis dengan digital. Matur nuwun sangat Pak masukannya. Terima kasih Pak. Gantian. Oke, lanjut Pak. Perkenalkan, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karo Ajis Purwanto. Halo Pak. Halo. Iya Pak, udah masuk Pak. Oh, oke. Saya Ketua PPK Karanguni ya Pak. Terima kasih atas pelatihannya pada hari ini. Sangat banyak sekali yang disampaikan. Tadi melanjuti apa yang sampaikan Bu Kasih Ulu-Ulu yang terkait dengan apa yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Kabupaten Karanguni. Intinya terlepas kita mungkin akan menjadi smart village ataupun tidak, intinya bagi Karanguni kita tetap orientasinya tetap akan berjalan sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa, yang mana kita menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan, yaitu SDS. Makanya atas hal tersebut kami berharap apa yang seandainya kita menjadi smart village ataupun tidak termasuk dari salah satu desa smart village, tapi intinya adalah bagaimana justru desa digital itu benar-benar bisa berjalan di wilayah Kulon Progo, khususnya desa Karanguni. Akan tetapi itu kan sebuah sarana Pak. Nah, atas akan hal ini kami berharap nanti kalaupun kami tidak termasuk di sana, tetap ada bimbingan teknis Pak, karena mau tidak mau masyarakat kita kan masih dari kata tadi Pak kami itu menyampaikan kita generasi tua, mungkin terkait digital masih sangat banyak sekali kekurangan dengan anak-anak muda dibanding anak muda. Tapi ketika kami menentukan langkah kebijakan, terutama dalam penyusunan anggaran, baik mungkin APBK dan lain sebagainya, intinya arahan itu lebih jelas Pak. Jadi jangan sampai, karena teknologi itu kan menyampaikan beberapa aplikasi, beberapa baik software maupun hardware. Nah, itu mas harapan kami justru pemerintah kabupaten itu ada pendampingan ketika kita untuk pengadaan terutama sarana prasarana infrastruktur pendukung untuk mendukung smart village ataupun desa digital itu tidak menjadi salah langkah Pak. Itu seperti itu. Karena jujur saja kami saat ini memang karena kami awalnya tidak tahu bahwa kita akan ada juga kriteria 15 desa yang masuk smart village. Kemarin kita sudah tadi sampaikan dulu, kita sudah di depan sudah berproses dengan adanya produk unggulan desa. Terus kedua rencana ada taman kuliner desa mungkin salah satunya. Nah itu akan, tapi kami juga karena situasi dan kondisi pandemi ini memaksa kita untuk menjadi lebih inovatif. Akhirnya kemarin juga kita sudah menggandeng dengan mungkin pihak ketiga yang mana untuk memperkuat. Sebenarnya website desa sudah ada, cuman kan untuk memperkuatan website desa juga dibutuhkan sumber daya Pak. Tidak hanya kita punya website, tapi sumber daya tidak kita miliki. Nah saat ini kita juga sedang berproses ke sana. Harapan kami itu tadi ke depan sinergi Kominfo dengan pemerintahan Kabupaten itu terbangun dengan baik Pak. Terlepas mungkin desa yang masuk dari smart village ataupun tidak, itu harapan kami terbangun Pak. Karena jangan sampai justru nanti ketika desa yang tidak masuk, akhirnya karena punya motivasi, punya keinginan, tapi karena sumber daya yang kurang, akhirnya juga masuklah pihak-pihak ketiga terus menganggarkan ikut-ikutan, akhirnya salah langkah Pak. Akhirnya justru bukannya mendukung itu yang kami harapkan jangan sampai terjadi. Karena mau tidak mau hakikat dari dengan digital itu juga tidak hanya sekedar memudahkan Pak, tapi juga bagaimana outcome-nya tadi untuk pemberdayaan masyarakat, bagaimana pembangunan berkelanjutan itu dari berbagai aspek itu bisa tercapai. Jadi menurut kami digitalisasi itu ataupun teknologi informasi itu hanya sebuah sarana prasarana Pak. Tapi kan yang pentingnya bagaimana digital informasi ini atau teknologi informasi ini bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang tujuan utama kita. Nah, makanya mau tidak mau dan mengubah mindset masyarakat yang tadinya non digital menjadi digital juga butuh proses, butuh waktu. Nah ini harapan kami mungkin sinergi bersama dari pemerintah
kalurahan khususnya dengan Kominfo juga mungkin lebih terjalin lagi. Mungkin satu tambahan lagi Pak, saat ini mungkin dari Kominfo sudah membuat jaringan infrastruktur untuk di wilayah kalurahan. Harapan kami mungkin ke depan untuk mempercepat juga di masing-masing perdukuhan mungkin bisa ditambah jaringan Pak, karena jujur saja kalau kita mengambil jaringan lain yang ada di sini mungkin dari Telkom ataupun yang adanya IndiHome di sini, boleh dikatakan sebenarnya sudah ada jaringan Pak, cuman ternyata untuk pasang baru itu juga harus antri Pak, itu salah satu. Belum lagi kita juga akan menjadi terbebani. Sebenarnya untuk pasang baru jaringan itu juga tidak mahal, bahkan tidak berbayar pasang barunya, tapi yang berbayar itu setiap bulannya Pak. Nah ini yang harusnya juga mau tidak mau, kecuali kita sudah punya usaha tadi kayak Taman Desa, produk bulan desa ini berjalan, saya pikir kita tidak membebani APBD secara langsung, kita bisa punya dari unit usaha. Itu dari kami Pak, terima kasih, mohon maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari BPK. Jadi Pak Purwanto tadi. Saya kira kita memang harus kolaborasi Pak. Jadi sebagus apapun aplikasi, sebagus apapun prasarana yang kita miliki, tetapi kalau sumber daya manusianya kita tidak siapkan, itu tidak akan jalan sendiri. Jadi itu yang penting saya kira. Jadi lebih baiknya memang penyiapan literasi digital atau dari sisi infrastruktur sumber daya manusia itu yang kita kerjakan. Jadi misalnya nanti kita akan pelatihan misalnya sistem informasi desa ya, nanti kita kumpulkan masyarakat kita yang kira-kira produktif, yang kita kira-kira bisa nulis, itu siapa saja, kemudian nanti kita latih cara membuat berita seperti apa, 5W1H kalau bahasa rumusnya itu kan harus siapa, di mana, apa, bagaimana, dan seterusnya itu harus ada kalau membuat berita. Itu gimana cara membuat beritanya dia bisa, itu kita latih. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menguploadnya di sistem informasi desa, itu yang mungkin depan harus kita kembangkan. Jadi website kita sistem informasi desanya itu jadi hidup. Artinya kalau misalnya di desa itu kita sudah aktif semua menulis dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, minimal follower yang membuka berita kita itu seluruh masyarakat misalnya di Desa Karangwuni yang sudah ribuan itu akan saya kira sudah sangat produktif sekali. Jadi untuk menanggulangi mungkin berita-berita yang tidak jelas sumbernya itu ya sebaiknya memang kita lebih baik menggunakan sistem informasi desa ini sehingga nanti setiap hari itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hari ini ada berita apa ya? Itu kan itu sangat baik sekali. Artinya kebiasaan kita hanya sering nge-share berita itu mungkin kita ya share-nya ya berita yang ada di desa itu, jangan terus berita-berita yang kadang-kadang tidak produktif juga untuk kita, artinya cuma tahu tapi nggak bermanfaat untuk kita, dan kadang-kadang ada gibahnya, ada gosipnya, kadang-kadang kita diarahkan untuk ke arah kanan atau ke arah kiri, itu saya kira tidak produktif. Ya sebagai pengetahuan iya, tapi sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita mungkin tidak akan bermanfaat. Jadi kadang-kadang kita terbawa emosi karena sering baca media sosial dan lain-lain, itu emosi kita itu diarahkan ke arah yang lebih produktif untuk bangun desanya. Jadi misalnya ada di Karangwuni pedukuhannya misalnya ada 8 misalnya, saya nggak tahu persis di sana. Itu nanti ada misalnya di tahap pertama ada 8 anak yang nanti siap ngupload, misalnya digilir dulu setiap hari dia ngupload berita, siapa dibuat grup, kira-kira siapa yang bisa membuat berita-berita itu ya yang penting unik, menarik, tidak harus sesuatu yang baru. Jadi misalnya punya potensi tadi misalnya tentang cabai, tentang apa, itu bisa dikupas 5-10 angle. Jadi saya kira bagaimana cara nulisnya itu bisa dilakukan, dan itu diharapkan nanti minimal sistem informasi desa itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita sendiri, dan informasi tentang desanya itu ditunggu oleh masyarakat kita sendiri, sehingga kedepannya diharapkan desa itu ya sekedar hanya fasilitasi. Jadi tadi Bapaknya ada yang bilang saya sudah nggak bisa untuk mengikuti teknologi itu ya nggak apa-apa Pak. Kalau yang perangkat saya kira kan ya memang kalau bisa lebih bagus, tetapi bagaimana bisa menggerakkan masyarakatnya itu sesuatu hal yang lebih penting, dan ini saya kira dukungan dari BPD atau BPK ini sangat diperlukan untuk desa itu bisa
lebih terarah dalam menganggarkan dana desanya. Kemudian terkait dengan sambungan internet tadi memang sekarang kapasitasnya masih minim ya Pak, ini masih 8 sampai 10 Mbps. Nah, kedepannya kita itu mau tingkatkan karena jaringan yang sampai di kecamatan untuk transmisi itu hari ini masih menggunakan wireless sehingga terbatas, kemudian masih digunakan untuk banyak orang. Jadi misalnya dari kabupaten itu kita kirim 40, nah itu nanti sampai di kecamatan tinggal mungkin 30, kemudian nanti dibagi ke seluruh desa, jadi banyak hilang di jalan. Nah, ke depan pengennya kita itu berbasis fiber optik, sehingga nanti sampai kecamatan minimal itu sudah bisa kita fiber optikan, sehingga nanti misalnya kita ngirim ke kecamatan Wates sebelum ke Karangwuni itu memang tinggi kapasitasnya, sehingga nanti bisa diakses oleh desa. Kemudian ini DPRD juga inisiatif membentuk Perda SPBE atau Smart City Pak, untuk Kabupaten Kulon Progo ini sudah mau ditetapkan. Intinya memang ada sinergi antara pemerintah kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nanti juga desa. Jadi karena desa sekarang sudah dibangunkan oleh provinsi untuk untuk jaringannya, dan nanti diharapkan mempunyai kewenangan masing-masing. Artinya kabupaten itu ya sampai desa, kemudian desa itu sampai di pedukuhan, dananya diarahkan ke situ Pak. Nanti bagaimana cara distribusinya itu, apakah nanti kita bisa mengoptimalkan BUMDes, jadi nanti masyarakat pedukuhan tinggal membayar langganan ke BUMDes dan lain-lain. Nah, kalau misalnya langganan IndiHome kan minimal ya sekarang itu 380.000 itu untuk saya itu Pak, berat bagi saya karena saya hanya PNS biasa, gajinya juga segitu-situ aja. Saya kira masih mending untuk belikan jajanan anak kalau sebegitu besarnya. Itu nanti bagaimana bisa ditekan biayanya itu. Jadi nanti mungkin kerjasama dengan salah satu ISP. Kalau formatnya kemarin yang dari Bakti itu penyedia di bawah Kemenkominfo yang dia menyediakan jaringan-jaringan terutama untuk wilayah-wilayah yang belum memiliki jaringan. Itu sarannya nanti BUMDes itu bekerjasama dengan salah satu ISP, kemudian nanti didistribusi ke pedukuhan dan ke masyarakat, kemudian nanti masyarakat bayarnya ya mungkin sekitar 100.000 lah, saya kira 100.000 untuk serumah saya kira tidak terlalu berat, karena sekarang ini kan misalnya di rumah ada 4 HP gitu aja, itu ya minimal itu 200.000 lah kalau kita yang paketnya yang 50 ribuan misalnya kayak M3 ya, tapi kalau simpati kan udah minimal 100.000, nanti kalau lupa sering YouTubean itu udah pulsa kita kemakan dan seterusnya. Itu mungkin kedepannya nanti kita akan dampingi sampai ke arah situ Pak. Jadi program Smart Village-nya itu nanti bagaimana bisa menyediakan jaringan sampai ke tingkat masyarakat seperti itu. Tapi secara umum di perdanya itu nanti akan dibunyikan bahwa untuk kabupaten itu menyediakan sampai dengan desa, kemudian desa menyediakan sampai di pedukuhan. Kemarin terakhir pembahasannya dengan Komisi 3 seperti itu Bapak, jadi sudah disetujui, cuman kedepannya memang perlu kita koordinasi lebih baik supaya nanti benar-benar yang bisa kita berikan ke masyarakat itu bisa lebih optimal. Jadi selama ini sebenarnya yang bandwidth dari provinsi itu belum terserap semua Pak, karena tadi bottleneck di distribusi tadi. Jadi sebenarnya eman-eman kalau bisa sih nanti desa ada perangkat yang ditransmisi ke pedukuhan itu yang free. Tapi kalau mau yang dia sektor bisnis ya tadi kerjasama dengan ISP, nanti pedukuhan dapat free programnya itu, kemudian nanti yang ke masyarakat nanti masyarakat harus bayar seperti itu. Mungkin nanti skema yang kedua. Kemudian yang terakhir tadi jangan sampai keliru menerapkan program dan kegiatan ya nanti karena ini saya kira yang akan masuk di tahap pertama ini yang sudah agak konsen dengan TI Pak. Jadi kuesioner yang kami sebarkan sudah mengarah ke situ. Jadi misalnya jumlah SDM-nya yang potensi untuk dia memiliki latar belakang TI dan seterusnya, kemudian
penganggarannya, prosentasenya berapa, itu sudah kami arahkan yang kira-kira dia sudah akan melaksanakan, Pak. Jadi mengarah ke situ sebenarnya belanjanya itu sudah mau diarahkan ke TI atau belum. Kalau sudah, otomatis dia mesti skornya akan tinggi, sudah kami buat seperti itu. Kemudian nanti diharapkan ya memang kalau nanti Desa Karangwuni sudah start lebih awal ini dibanding program yang kita miliki, ya nanti saya kira nanti akan masuk di program ini, Pak, dan kemudian nanti kita bersama-sama bisa rumuskan ke depannya mau dibawa kemana Desa Karangwuni itu dengan sentuhan teknologi, dan nanti diharapkan masyarakatnya bisa menjadi lebih cerdas, dan bagaimana aplikasi-aplikasi yang dibangun itu bisa kita kembangkan. Jadi SID-nya yang ada sekarang nanti bisa kita kembangkan. Jadi sebenarnya Ibu Bapak tinggal ngarani aja, saya butuh tambah layanan ini Pak, nanti dari Kominfo akan membantu. Jadi saya kira Bapak Ibu tidak usah mikir aplikasinya. Kalau mikir aplikasinya kemudian masih mikir siapa yang mengoperasionalkan, mikir hostingnya lagi, itu saya kira nanti Bapak Ibu malah terlalu berat. Jadi nanti aplikasinya biar Kominfo yang membuatkan, tapi ya ini sagu lah. Ibaratnya kami sagu untuk membuatkan aplikasinya, Bapak Ibu pengen aplikasi pengembangannya seperti apa dari SID itu. Jadi sekarang ini kan masih layanan, kemudian misalnya data tadi spasialnya seperti apa, nanti mungkin selanjutnya akan kita kembangkan supaya nanti desa yang lain yang kondisinya sudah ada. Jadi seperti itu Pak. Saya yakin kalau nanti Karangwuni sudah berusaha menerapkan ini, saya kira mesti masuk di program ini, Pak. Ngaten Bapak, matur nuwun sangat Mas. Iya, Pak Ibu. Terima kasih. Masih ada satu session ya Pak, yang SID. Sistem informasi, yang sistem informasi desa. Nanti dengan Mbak Anggun, Mbak. Ini nanti mungkin praktek aja, Pak. Kemudian nanti tindak lanjutnya yaitu tadi mengumpulkan kira-kira yang potensial untuk bisa nulis. Nanti kita ajari nulis dan kita ajari bagaimana menguploadnya sehingga nanti website kita itu ramai dan dinanti-nanti oleh masyarakat. Intinya seperti itu. Mungkin di grup-grup itu tiap hari kita share aja berita hari ini Karangwuni apa gitu, sehingga nanti otomatis mulai dari traffic di desa itu sering digunakan, otomatis nanti akan merembet kemana-mana, dan itu diharapkan nanti kalau web kita itu ya ibaratnya kita itu punya tempat counter dagangan, kalau sudah banyak pengunjungnya itu nanti kalau otomatis kita ninggal rokok, ninggal bensin, itu otomatis ada yang beli gitu loh Pak. Maksud saya kan seperti itu. Jangan sampai prototipenya SID yang untuk layanan publiknya aja belum banyak diakses orang, nanti ketika untuk jualan ya nggak ada yang masuk ke situ kan, seperti itu. Secara bahasa gampangnya seperti itu. Nanti kalau sudah trafficnya itu sudah banyak, apalagi di nanti masyarakat, bisa saja nanti misalnya pengajian dan lain-lain itu disiarkan langsung YouTube-nya dan seterusnya. Sudah ditunggu-tunggu YouTube-nya, sudah ditunggu-tunggu SID-nya informasinya. Nah itu nanti kalau kita mau jualan itu tinggal ibaratnya udah calon pembelinya itu sudah ada gitu loh Pak. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah nanti monggo nanti manajemen SDM-nya mau seperti apa diatur. Kemudian nanti pengembangan misalnya butuh pengembangan apa, nanti tinggal bersurat atau mungkin telepon ke Mbak Arita, kira-kira pengen mengembangkan apa, kemudian nanti dari program Kominfo mungkin bisa membuatkan dan kemudian nanti ditransfer knowledge ke masyarakat di Desa Karangwuni. Saya kira itu Bapak. Terima kasih Pak. Jadi untuk kali ini kita sudah jam 14.15, masih materi kedua ya Pak? Ya. Materi kedua, setengah jam mungkin atau 1 JP lagi. Ya. Kaitan dengan sistem informasi desa Pak, SID. Iya Pak. Dengan Mbak Anggun ada di situ Mbak Anggun. Ini Mbak Anggun yang akan ngisi Pak. Nanti praktek mau Pak. Saya kira teori-teori udah nggak perlu, karena cara masuknya gimana, cara melayani masyarakat gimana, itu mungkin nanti langsung bisa dipraktekkan. Monggo Mbak Anggun. Terima kasih Pak. Saya kalau ada kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin ucap kata saya ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.